Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas reguler A. Baiklah, dalam video kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latihan membuat media visual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Legianingsih dengan NIM A1B12004 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai definisi media visual. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, apa sih itu media visual? Media visual adalah suatu media belajar untuk mengenal seluruh alat peraga yang dapat dinikmati melalui mata. Kemudian, media visual memiliki peran yang begitu penting pada proses pembelajaran, sehingga bisa memperlancar ingatan dan pemahaman. Visual juga bisa menumbuhkan hasrat siswa yang bisa memberikan kaitan pada isi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Supaya dapat efektif, sebaiknya visual itu ditempatkan dalam konteks yang bermanfaat dan siswa bisa berinteraksi pada image atau visual itu agar dapat memastikan terjadinya sistem informasi. Oleh karena itu, visual bisa diartikan salah satu sarana belajar yang sekedar dapat dilihat untuk memfasilitasi pemahaman dan meningkatkan memori dari materi tersebut. Nah, media visual dapat juga diartikan sebagai sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan oleh usia peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Media visual juga ada yang bergerak. Salah satunya adalah media yang dapat menampilkan atau membiaskan gambar ke layar atau bayangan yang dapat bergerak di layar monitor, seperti picture film dan loop film. Nah, masing-masing media, baik yang bergerak dan tidak bergerak, dilihat dari penggunaannya tak terlepas dari kelebihan dan keterbatasan yang ada, tergantung pada situasi dan kondisi pengoperasian yang dilakukan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggun Fira Aryani dengan NIM A1B1200053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi media visual. Media pembelajaran visual itu harus dipilih dan digunakan dengan seksama. Dengan pemilihan dan penggunaan yang baik, ini dimaksudkan agar media pembelajaran visual dapat menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Di sini ada beberapa fungsi media pembelajaran visual, yaitu yang pertama, fungsi atensi. Nah, media pembelajaran itu berfungsi sebagai inti di mana mampu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar dapat berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Di sini sangat sering ditemui bahwa siswa itu tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Namun, setelah menggunakan media pembelajaran ini, kemudian siswa tersebut dapat lebih diarahkan untuk memperhatikan pelajaran yang dilakukan. Lalu yang kedua ada fungsi afektif. Media pembelajaran visual ini mampu menggugah emosi dan sikap siswa. Nah, siswa ini dapat menganalisis dan menanggapi dengan perbuatan terhadap fenomena yang ditampilkan. Media pembelajaran juga itu membuat siswa tidak pasif. Bahkan siswa juga mempelajari dan mempraktikkan penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Nah, media pembelajaran visual yang berisi lambang-lambang visual atau gambar itu dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung pada apa yang ditampilkan. Lalu untuk fungsi media pembelajaran visual yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris.
Nah, media visual yang memberi konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, media pembelajaran ini mampu mengakomodasi peserta didik yang lemah dan lambat menerima dan mempelajari pelajaran yang disajikan tanpa menggunakan media. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai fungsi-fungsi media pembelajaran visual. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Nurista Anggraini dengan NIM A1B1200073 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis media visual. Yang pertama ada realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Sementara, media visual yang bukan realistik adalah simbol, ikon ataupun sketsa gambar yang warna dan tampilannya tidak begitu persis sama dengan objek aslinya. Minat siswa sekolah dasar sendiri adalah pada gambar yang tidak realistik dan juga tidak abstrak. Yang kedua ada analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar ulang, menganalogikan suatu konsep tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan gambar aliran air dalam pipa berangkai seri dan paralel untuk menganalogikan aliran listrik, atau menggunakan gambar pasukan tentara yang sedang menyerang penjajah untuk menganalogikan sel darah putih yang sedang menyerang infeksi. Yang ketiga ada organisasional. Media visual organisasional adalah gambar yang mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Contoh-contoh umum dari media visual organisasional adalah diagram klasifikasi, diagram alur, diagram waktu, serta peta. Yang keempat ada relasional. Media visual relasional adalah media visual yang menggambarkan hubungan kuantitatif di antara elemen, misalnya mendeskripsikan perbandingan data dengan diagram batang, menjelaskan proporsi data dengan diagram kue, dan menjelaskan tren perubahan dengan grafik garis waktu. Yang kelima ada transformasional. Media visual transformasional adalah media visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sejalan dengan waktu dan tempat. Contohnya adalah diagram tentang perkembangbiakan katak, cara melaksanakan sholat, dan proses terjadinya hujan. Yang keenam ada interpretif. Media visual interaktif adalah media visual yang menggambarkan hubungan teoristik atau abstrak. Contohnya adalah diagram skematik dari sirkuit listrik. Media visual interaktif ini berfungsi untuk membantu siswa memahami kejadian atau proses yang abstrak atau tidak terlihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafina Dwi Zulamsari dengan NIM A1B1200069. Pada kesempatan kali ini, kami membuat media visual pada materi teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, secara teratur yang bisa membuat kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat bahkan sampai gagal. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat media visual yang menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama, download aplikasi Canva terlebih dahulu di Play Store atau jika PC bisa download secara online di Google. Yang kedua, buka Canva, lalu masuk ke akun Canva atau daftar menggunakan Facebook maupun Google jika sebagai pengguna baru. Jika sudah mempunyai akun, klik masuk. Selanjutnya, cari jenis desain pada daftar periksa. Lalu, buka halaman baru untuk memulai membuat desain. Yang ketiga, pilih template. Jika membutuhkan sedikit inspirasi untuk memulai, tersedia ratusan template di Canva.
Gunakan alat bantu pencarian untuk memfilter berdasarkan tema, skema, warna, gaya, atau layout. Yang keempat, tambahkan grafis dan teks. Tersedia jutaan ikon, foto, ilustrasi, gambar, dan sebagainya. Tambahkan elemen menggunakan alat bantu tarik dan lepas. Selanjutnya, pilih latar belakang, kotak teks, gaya font, dan skema warna yang sesuai. Yang kelima, terus berikan sentuhan. Padankan elemen dari beberapa template. Unggah gambar atau karya seni. Gunakan fitur animasi dan terus bereksperimen hingga kita mendapatkan layout dan desain yang tepat. Selanjutnya yang keenam, simpan atau cetak. Dan yang terakhir, unduh dan simpan. Bagikan kepada teman dan keluarga di media sosial atau simpan untuk pribadi. Dan berikut adalah hasil dari latihan membuat visual gerak pada materi teks prosedur kelas 10. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 7 terkait latihan membuat media visual. Semoga melalui materi yang telah dipaparkan, rekan-rekan sekalian bisa membuat media visual yang sesuai dengan kebutuhan siswa, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Saya Legianingsih dan rekan-rekan lainnya pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.